Kota Tua Penagi terletak sekitar 7 km dari Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna. Disebut sebagai kota tua karena kawasan ini merupakan pusat peradaban dan perekonomian pertama di Pulau Bunguran, jauh sebelum Natuna menjadi kabupaten dan pusat kota pindah ke Ranai. Sejak masa sebelum kemerdekaan hingga era kolonial, Penagi adalah pelabuhan transit utama bagi pedagang dari Asia Tenggara dan Timur. Hal ini ditandai dengan deretan rumah panggung kayu di atas laut. Lampion dan ornamen khas perayaan Imlek selalu menghiasi Kota Tua Penagi setiap tahunnya. Hal ini membuat Kota Tua Penagi menjadi spot menarik bagi masyarakat untuk bersuah foto. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kota Tua Penagi. Sejak dulu, Kota Tua Penagi menjadi pusat budaya dan keagamaan bagi warga Tionghoa. Saat perayaan Imlek, Kota Tua Penagi dihiasi lampion merah, menciptakan pemandangan khas yang meriah. Disinilah masyarakat Natuna dari berbagai penjuru berkumpul dan menyaksikan kemeriahan perayaan Imlek setiap tahunnya, terutama pertunjukan barongsai. Inilah kelenteng Pu Tek Chi, di mana warga Tionghoa melaksanakan ibadah dan perayaan Imlek setiap tahunnya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, perayaan Imlek tentunya memiliki makna dan harapan setiap tahunnya. Seperti apakah makna dan harapan dalam perayaan Imlek tahun ini? Selengkapnya dalam obrolan budaya. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, berjumpa kembali di acara Obrolan Budaya, produksi LPP RRI Ranai bersama saya Elmi Subayang. Pendengar, tema obrolan budaya kita kali ini adalah Imlek, makna dan juga harapan. Untuk membahas tema kita akan berbincang bersama narasumber kami yang sudah hadir di Kelenteng Pu Tek Chi di Kota Tua Penagi. Kita sapa dulu yang pertama ada Bapak Budi Setiawan. Selamat malam Bapak. Malam Ibu. Apa kabar? Baik. Baik, beliau adalah penyuluh agama Konghucu Kabupaten Natuna. Kemudian ada Bapak Budiono. Selamat malam Bapak. Malam Ibu. Apa kabar? Baik. Baik. Dan beliau adalah Wakil Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kabupaten Natuna. Kita langsung ke Pak Budi Setiawan. Pak, apa makna utama perayaan Imlek menurut agama Konghucu, Pak? Secara agama Konghucu, Imlek itu suatu perwujudan permohonan di sekaligus hari kita untuk memang introspeksi diri. Jadi maknanya sekaligus kita bermohon ke Tien, kita juga mengintrospeksi selama 1 tahun ke belakang apakah perbuatan atau perilaku kita sudah benar-benar sesuai dengan yang difirmankan Tien atau sudah berlaku baik. Salah satunya itu maknanya. Makna, mungkin ada makna lain Pak? Nggak ada? Yang lain seperti intinya garis besar itu maknanya. Iya. Kemudian Pak Budiono, pertanyaan sama Pak, apa makna Imlek bagi Bapak untuk tahun 2026 ini? Mungkin kalau bagi saya itu lebih memperbaiki diri ya dari yang sebelum-belumnya gitu. Iya. Agar ke depan lebih baik lagi. Untuk tahun 2026 ya Pak ya? 2026. Iya. Kita kembali ke Pak Budi Setiawan. Pak Budi, mengapa Imlek ini Pak ya dipandang sebagai momen penting untuk refleksi diri dan pembaharuan hidup Pak? Tadi Bapak bilang ini sebagai refleksi untuk kita lebih memperbaiki diri. Kalau itu mungkin saya ambil dari dasar di agama Konghucu di dalam kitab salah satu kitab suci agama Konghucu di kitab Taikak itu dikatakan suatu ketika seorang raja bernama Cheng Tang atau raja pendiri dinasti Xia, ketika dia punya kebiasaan ketika dia bangun pagi itu dia selalu
mencuci mukanya dengan baskom lah kalau sekarang kita bilang ya. Baskom yang dikatakan atau tempayan. Nah, di tempayan itu dituliskan bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharui terus selama-lamanya. Jadi kalau kita ambil dari makna filosofi dari makna di kitab suci itu, jadi itu yang menjadi dasar kenapa seorang raja suci aja yang sudah terkenal raja suci ya Bapak Ibu ya, udah bijak, dia menerima wahyu, dia aja masih ingin mengingatkan dirinya. Jadi apalagi kita yang masih manusia biasa, yang tak luput dari salah, mau sengaja nggak sengaja kan itu kita lakukan. Makanya kenapa setiap tahun itu kan masih kita untuk mengingatkan diri lagi. Makanya dikatakan jika kita sudah berlaku baik saat ini, bukan berarti dalam artian hanya kalau setahun sekali kita baik, enggak maksudnya. Justru itu momentumnya gitu. Karena saat itulah jadi kita bisa lebih lebih mendekatkan lagi ke Tien, karena perilaku kita mungkin selama ini masih belum sesuai dengan kita mau. Makanya itu ada seperti itu maknanya. Memperbaiki diri. Diri. Tapi memang setiap agama Konghucu, setiap Imlek harus mencuci diri gitu Pak. Oh, maksud ini kan itu makna filosofinya kan kalau buka kotor ya, kalau kita kotor kan harus dibersihkan. Jadi maksudnya kalau kita pribadi kita yang tidak baik, yang dulu mungkin kita masih ada berpikir negatif sama seseorang gitu kan. Di tahun ini ya kita nggak seperti itu lagi gitu. Maksudnya setiap tahun harus ada perubahan. Bukan cuman perubahan itu cuman setahun sekali kan tadi saya katakan. Jadi maksudnya momentumnya itu di saat tahun baru itu. Bagaimana kita melakukan itu untuk kehidupan kita sehari-hari Pak? Bagaimana caranya gitu? Oke, kalau dalam sehari-hari kan kita bisa belajar dari, kalau di agama Konghucu kita mengenal namanya 4 pantangan atau subut. Itu kan di situ dikatakan di agama kita yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucap, yang tidak susila jangan dilakukan. Itu kan salah satu yang jadi sebagai pengingat. Jadi kalau kita suatu ketika kita berbicara, oh berarti kita melakukan 4 pantangan nih. Dengan itu kan setidaknya itu sudah mengerem lah, jadi rem kita supaya kita tidak tadi melanggar yang apa yang dikatakan di awal tadi. Iya. Tapi kan untuk melakukan itu kan susah Pak ya. Iya. Ibarat kata gini, kita tahun 2025 mungkin banyak kesalahan. Kita berencana nih tahun 2026 ini lebih baik lagi. Tapi terkadang kan namanya kita manusia ya, kadang banyak tergodanya. Tapi bagaimana caranya mengatasinya Pak agar kita itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Ya, kalau kembali ke pertanyaan Ibu tadi, kalau kita perlu tadi yang dibilang kita harus ada dari dalam dulu. Jadi kalau di dalam Nabi ada katakan sesuatu yang dari dalam itu kalau ketemu dari luar itu cenderung maksudnya bisa terpengaruh. Makanya kalau dalam basic kita dalamnya itu maksudnya kita yang punya yang namanya manusia itu diberikan di dalam agama Konghucu yang namanya sing atau watak sejati. Watak sejati itu bagiannya dari cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Itu semua sudah ada dalam diri kita lahir diberikan oleh Tien. Nah, itulah yang jadi benteng di dalam. Nah, kalau itunya kita tidak pernah latih, otomatis yang tadi Ibu katakan nggak gampang ya karena kan kita tidak latih gitu. Makanya keluar kita ada orang bikin kesel karena kita nggak latih rasa cinta kasih kita, pengen mukul. Kita katakan yang tadi yang bilang kata-kata yang kasar, sumpah serapah. Itu kan karena kita tidak latih yang kita punya sing kita. Begitupun kalau kita sudah menjabat, pada saat kita belum jabat kita baik, berlaku baik, sudah sampai di posisi itu singnya kita abaikan. Udah di atas kita udah masa paling benar, paling suci, apa yang kita omong pasti diikuti sama orang lain. Jadi gitu. Berarti niat ya Pak ya? Salah satunya. Niat harus ditanamkan pada diri kita. Gitu. Iya. Kita ke Pak Budiono. Pak Budiono, apa tujuan utama diadakan kegiatan Imlek tahun ini Pak? Tujuannya adalah apa Pak? Mengadakan Imlek. Tujuannya yang pertama kita mengadakan Imlek ini adalah merayakan hari keagamaan. Hari keagamaan untuk umat Konghucu. Itu tujuannya. Ini ada tema khusus nggak Pak, khususnya di Kabupaten Natuna untuk Imlek tahun 2026 ini Pak? Mungkin Pak Budi Kalau Setiawan? tema itu kan kita mengacu ke pusat mengambil tema ada keadilan, tiada persoalan kemiskinan. Itu yang menjadi tema nasional kita dalam Imlek tahun ini. Jadi artinya apa tuh Pak? Dalam artian seperti ini Ibu ya. Kalau seorang pemimpin itu kan jadi teladan, jadi contoh bagi rakyatnya. Jika dia tidak adil, otomatis rakyat itu tidak akan menurut dan otomatis kalau di zaman dahulu itu akan digulingkan atau rakyatnya memberontak untuk mendirikan dinasti
berikutnya dengan cara dia memilih pemimpin yang baru yang menurut dia ideal gitu. Kalau menurut sejarahnya seperti itu, makanya seorang pemimpin itu dasarnya harus adil. Makanya kan adil itu mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Tanpa kepercayaan pemimpin tidak jadi pemimpin, salah Iya. satunya. Berarti memang harus bijaksana juga Iya. ya, Pak ya. Kita ke Pak Budiono. Pak Budiono, tahun ini apa sih Pak keunikan atau perbedaan di tahun 2025 Imleknya Pak? Ada perbedaan nggak Pak? Perbedaannya mungkin tahun ini lebih spesial ya, karena berbarengan dengan Ramadan ya. Iya. Mungkin itu aja saya rasa. Terus pelaksanaannya juga sedikit lebih ke keakraban lah, lebih ke kebersamaan gitu dengan teman-teman kita Muslim, karena kan dekat sama dengan Ramadan kan. Mungkin ada acara khusus gitu Pak? Karena momennya kan berdekatan dengan Ramadan juga. Ya, kita akan adakan acara khusus untuk itu, yaitu mungkin nanti kita adakan acara Imlek bersama berbarengan dengan buka bersama di depan kelenteng dan di depan masjid. Iya. Acaranya hanya buka bersama Pak. Acaranya hanya buka bersama aja, Ada tamu khusus Pak? Nggak ada? tidak ada, Hanya masyarakat di sini hanya saja? warga setempat aja. Terus itu kan menjaga kekompakan, keharmonisan juga ya Pak. Karena kita tahu Kota Penagi ini kan memang ada kelenteng sama masjid itu kan berdampingan gitu Pak ya. Agama, ada agama Islam, ada agama Konghucu gitu kan. Jadi bagaimana menjaga keharmonisannya Pak? Ya, kita setiap ada kegiatan selalu koordinasi ya, selalu koordinasi antara umat Muslim dan Konghucu, terutama kalau umat Konghucu ada kegiatan kita koordinasi ke sebelah, dan gitu juga sebelah kalau ada kegiatan selalu koordinasi juga ke kita agar tidak berbenturan waktu. Habis itu kita juga melaksanakan kegiatan secara gotong royong. Nanti kalau misalnya umat Muslim ada kegiatan seperti apa, membutuhkan apa, kita selalu membantu gitu. Sama juga dengan kita melaksanakan seperti Imlek ini, mengadakan pasang tanglong yang kita lihat sekarang ini, itu juga kita laksanakan secara gotong royong bersama-sama warga. Jadi kerjanya bergotong royong ya Pak Gotong ya? royong. Tidak membedakan agama Islam ataupun agama Konghucu ya Pak ya? Iya. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, kita akan melanjutkan perbincangan kita di obrolan budaya tentang Imlek, makna dan juga harapan. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan yang berikut ini. Sedang mengambang, pantai teduh, tiada riak gelombang, angin malam, sejukkan jiwa. Walau di hati rindukan kasih, tiada resah mengusik diri. Hanyalah damai ada di sini, mengajak lamunan melintasi awan. Di lautan cahaya bertaburan, ramai nelayan
mengusik diri, hanyalah damai ada di sini, mengajak lamunan melintasi awan. Di lautan cahaya bertaburan, ramai nelayan mencari rezeki. Pagi menjemput balik bersama ke tepian pulau impian. Umuran sejarah nan lama jadi hikayat sepanjang masa, jadi hikayat sepanjang masa. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita di obrolan budaya kali ini dengan tema Imlek, Makna dan juga Harapan. Bersama dua narasumber kami ada Bapak Budi Setiawan dan juga Bapak Budiono. Kita ke Pak Budi Setiawan. Pak, biasanya kan Imlek ini kan ada simbol-simbol nih Pak, kayak ada tanglong dan lain sebagainya. Itu maknanya apa Pak? Kalau kita perhatikan dari bentuknya kan ini seperti apa ya, kayak lentera ya, jadi penerangan. Kalau kita definisi dari warnanya kan dari warnanya merah. Merah itu lambang daripada kebahagiaan, terus keberanian karena dikatakan. Dan tapi kalau dari cahayanya kan ini diartikan sebagai penerang. Maksudnya di tahun ini kita pakai tanglong kan masih yang baru yang merah gitu ya. Maksudnya untuk menerangi batin rohani supaya di tahun ini lebih cemerlang atau lebih baik lagi. Tadi kan kita tema tadi pembinaan diri. Iya, Salah iya. satunya hati yang bersih diumpamakan kalau disimboli dengan tanglong itu. Tanglong. Selain tanglong apa lagi Pak? Simbol biasanya merayakan Imlek ini Pak? Biasanya semua dekorasi itu kan kalau Imlek bercorak merah, Bu. Rata-rata merah karena kan melambangkan kebahagiaan, ya, keberkahan. Itu makanya rata-rata pakainya merah. Iya. Rata-rata dari pintunya, ornamennya, karena itu maknanya lebih banyak arti ke situ. Lebih meriah ya Lebih Pak meriah ya? juga salah satunya. Tapi kalau warna lain Pak, misalnya kuning, hijau itu tidak boleh ya Pak? Tidak juga, tapi identiknya kalau Imlek itu merah ya Bu. Merah. Identik merah pasti. Contohnya angpau merah. Iya, Jarang kan iya. dengan lihat dikasih angpau warnanya kuning. Iya. Kalau iya. isinya lain ya. Tapi kalau kita misalnya merayakan Imlek pakai baju kuning, pakai baju hijau yang terang-terang itu boleh Pak? Boleh, tapi kan kita ngomong tadi identiknya. Identik Iya, ya. jadi kan istilahnya kita nggak kaku gitu ya. Maksudnya biasanya orang lebih identik corak itu pakainya merah. Walaupun tidak menafikan ada yang pakai hijau, ada yang pakai kuning mungkin ya Pak Simon ya. Iya, maksudnya misalnya ada masyarakat yang menggunakan baju kuning, baju hijau, tidak masalah gitu Pak? Tidak, Tidak dilarang ya Pak? tidak juga. Karena kan secara ini kan itu hak pribadi orangnya ya. Iya. Tapi kalau biasanya kalau Imlek ini Pak, ada nggak ritual-ritualnya Pak? Oke. Menjelang Imlek atau sesudah Imlek gitu Pak? Oh iya, kebetulan saya coba ulas. Kebetulan sepanjang kita mau melaksanakan Imlek itu kita punya beberapa ritual atau ibadah besar. Iya. Nah contohnya semalam kami baru saja melaksanakan namanya Ersesengan atau dipanggilnya sembahyang hari persaudaraan. Kalau umat muslim mungkin mengatakan hari kita berderma, berbagi dengan orang sekitar kita. Jadi kalau kita yang Konghucu, yang kita prioritasnya itu berbagi ke umat kita yang Konghucu dulu. Ketika kita sudah terpenuhi yang sekitar kita ke cover, baru kita ke yang non Konghucu gitu Bu. Tuh satu, kita makan sembahyang itu makanya dikatakan hari persaudaraan. Oh hari persaudaraan. Ya, Itu kalau bahasa- sembahyangnya di mana Pak? Sembahyangnya di kelenteng juga. Dilaksanakan. Semua agama Konghucu? Ya, kalau yang Konghucu secara majelis ya Ibu ya, itu akan melaksanakan semua di kelenteng atau di Litang. Kan kita tempat ibadah kita ada namanya
wen miao, ada namanya kung miao. Kalau ini kan dikatakan kelenteng, ada yang namanya kung miao. Kung miao itu altarnya cuma ada Nabi Kungce. Nah kalau altarnya tadi wen miao sama juga altarnya Nabi Kungce. Tapi kalau litang sama altarnya juga Nabi Kungce. Tapi kalau kelenteng pasti ada senming atau para suci yang ada di altarnya banyak. Itu perbedaannya apa, Pak? Dari corak tempat ibadahnya beda. Oh, kalau kelenteng kan warna merah identik. Iya. Kalau yang satu lagi warnanya Sama, apa? kelenteng wen miao itu rata-rata merah juga. Maksudnya arca atau di dalamnya itu rufangnya atau ada patung ya kalau ibu panggil ya, ada patung patung orang-orang sucinya di dalam. Kalau kelenteng ibu bisa lihat, di sana banyak. Iya. Tapi kalau di wen miao, di kung miao itu cuma satu. Nabi Oh, Kungce gitu. saja. Kan Kalau yang banyak di tuh, Pak. sebelah pojok kiri itu kami menyebutnya Guan Yin Yang Yang atau dipanggilnya Dewi Kuan Im. Kalau yang di tengah itu kalau nggak salah itu ya Guan Yu Kuan Kong, dewa. Kalau orang Tionghoa manggilnya dewa perang tadi, tapi kalau Dewa kami manggil perang. dewa kesetiaan, ya lebih setia. Nah kalau yang tengah itu namanya Pute Cheng Sen, itu malaikat bumi kami menyebutnya. Kalau yang sebelah sana baru Nabi Kungce, sebelah sana itu dewa rezeki ya. Iya, iya. Nah, yang paling pojok itu baru Siddhartha Gautama. Oh, Tuh, gitu. itu ke mereka kami menganggapnya para suci. Para suci. Ya, orang-orang yang suci semasa hidupnya banyak berbuat kebajikan. Setelah wafat, orang-orang sekitarnya mensucikannya, jadi menghormatinya gitu loh Bu. Makanya dikatakan seming. Tapi kalau di kelenteng Ibu, di wen miao, di kung miao atau di litang nggak ada Bu. Oh gitu. Iya. Hanya satu aja. Satu. Kalau di sini kan banyak. Iya, gitu makanya kan. dikatakan ini kan kelenteng. Kelenteng. Itu perbedaannya ya Pak Iya, ya. salah satunya. Mungkin ritual-ritual lain Pak sebelum dan sesudah. Tadi kan Oke, ada. satu. Tadi kan kita siang anak. Di hari Iya. nanti menjelang kita mau Xinjia atau Imlek, kita akan melaksanakan ritual lagi Bu, namanya sembahyang malam menjelang tahun baru. Orang sini manggilnya Sak Capme ya Pak Udino ya. Nah kami nyebutnya bahasa Hokkien itu Sak Capme. Jadi sembahyang, kita akan melaksanakan sembahyang di menjelang tengah malam ya jam 11 malam. Jadi kita berkumpul di sini, sebelum kita melaksanakan ritual tadi, kita ada namanya Bu sama puasa. Kalau ibu kan ada puasa. Iya. Bedanya iya. kan kalau ibu kan 1 bulan namanya Ramadan full. Iya, Kalau kami puasanya itu di saat sembahyang besar. Oh menjelang Imlek. Ya bukan Imlek saja, tadi kita sembahyang di Sang'an atau tadi pagi persaudaraan Oh, kita gitu. berpuasa. Terus nanti kita mau sembahyang Sacapme, kita puasa. Puasa. Nah itu kan Sacapme. Nanti ada seminggu kemudian setelah kita Xinjia, kita ada namanya sembahyang namanya Qing Tian Kung. Itu sembahyang kehadirat Tian, kita akan masang altar, itu ada kalau ada altar itu tempat buat altarnya, kita sembahyang sajian di tengah-tengah, nanti dipimpin oleh saya sebagai ulama atau dai-nya, nanti saya akan mimpin doa, nanti umat mengikuti. Oh, Itu gitu. sembahyang Cing Tiakung. Nah setelah Tiakung kita bisa juga ada lagi sembahyang namanya sembahyang tolak bala atau dipanggilnya furang. Furang itu artinya menolak kesialan atau musibah gitu Bu. Jadi nanti kita akan kumpulkan umat, kita sembahyang di situ. Dengan saya tadi juga sebelum sembahyang kita laksanakan biasanya melakukan puasa. Puasanya itu ada yang bisa melaksanakan 10 hari, ada yang 3 hari. Tapi kami pada umumnya ambil yang standar lah Bu, 3 hari. Karena kan kalau masih baru orang belum terbiasa. Iya, iya. Seperti itu. Yang terakhir kita ada namanya, Ibu mungkin nggak asing ya, namanya cap gome kalau Iya, orang-orang iya, memanggil. cap Nah, gome. itu adalah sembahyang ritual penutup terakhir di tahun bulan 1 Kongceli atau tahun baru Imlek, itu ditutupnya sama itu Bu. Jadi kalau udah sembahyang cap gome, selesai itu namanya ritual secara Konghucu atau secara Tionghoanya sebenarnya. Oh, itu puasa juga sebelum. Iya, jadi semua ritual besar tadi puasa semua. Ibu. Tujuan berpuasa itu apa Pak? Salah satunya memperluas cinta kasih. Oh gitu. Nah, maksudnya apa? Jadi kita kan cinta kasih itu kan luas Bu ya, bukan cuman kita tidak jahat sama orang, kita berderma, tapi kan melapangkan hati juga sama Bu. Nah itu kan yang sulit Bu. Betul. Itu salah satunya. Menahan emosi, Nah, lebih itu. sabar ya Pak ya. Itu kan satu bagian juga. Kalau boleh tahu, kalau puasanya dari jam berapa, bukanya jam berapa Pak? Oke, kalau kami pada umumnya kalau berpuasa itu kalau kita mulai misalkan dia sembayangnya hari kemarin itu berarti hari Selasa ya. Hari Selasa ya Pak ya. Selasa berarti 3 hari sebelum kita melaksanakan kita sudah berpuasa. Nah mulainya dari startnya apa? Mulai matahari terbenam itu mulai startnya puasa. Iya. Nanti kita bukanya itu setelah kita sembayang.
Oh, sembahyang jam berapa Pak? Nah biasanya kalau sembahyangnya kan, kalau kami malam ya, sekitar Iya. jam 7 kalau untuk sembahyang siangan tadi ya, yang hari persaudaraan. Iya. Tapi kalau sembahyang tadi, yang tadi sembahyang Sabcapmi atau sembahyang menjelang tahun baru Imlek, itu kan mulai dari jam 11 malam. Berarti setelah sembahyang jam 11 malam, kira-kira jam 12 kurang lah ya, itu kita udah boleh berbuka. Oh gitu. Sama yang tadi, yang sembahyang purang selesai sembahyang purang, berbuka. Tadi setelah itu sembahyang apa lagi? Misalnya Cing Tikong, Iya. setelah sembahyang kita Iya. buka. Terakhir Cap Gome, Iya. sama. Iya, Pak, kalau kami kan berpuasa kan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau puasa di agama Konghucu gitu juga, Pak? Kalau di kami sedikit agak beda ya. Kalau kami puasanya bukan soal tadi nggak boleh makan minum. Kita itu kan ada dibilang namanya cai cie, dipanggil cai cie. Iya, Cai itu iya. berarti berpantang. Berpantang itu pertama berpantang makan yang paling gampang kan. Iya. Makannya itu berarti makan makanan yang biasa kita konsumsi hobi banget gitu. Misalkan ibu ya, ibu senangnya apa bu kalau ibu misalkan? Misalnya makan sop gitu. Nah ibu berarti tidak makan sop saat cai cie. Oh gitu. Itu untuk kalau makanan. Terus kebiasaan, ibu biasa scroll-scroll TikTok atau Iya, medsos iya, gitu. iya. Off. Tidak So, boleh. iya, terus ibu suka misalnya ngerumpi ya bahasa kasar ya tanda kutip. Ya itu juga stop selama kita makan cai cie. Tapi puasa itu boleh minum? Enggak? Boleh. Oh minum boleh, cuma makan yang nggak boleh. Makanan tadi yang nggak dikonsumsi. Oh iya iya, beda ya Pak ya. Ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, kita akan melanjutkan perbincangan kita di obrolan budaya. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan yang berikut ini. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, rebab merupakan alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Bentuk alat musik satu ini mirip busur panah. Sebagai alat musik khas adat Sunda, memang ada nuansa oriental yang kental pada rebab, yakni cara memainkannya yang digesek menyerupai biola. Alat musik tradisional Jawa Barat yang satu ini sudah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Menurut sejarah, rebab dibawa oleh para pedagang Timur Tengah yang berlayar ke Indonesia. Pada awal kemunculannya, rebab adalah alat musik tradisional berbahan dasar tembaga dan memiliki 3 buah senar atau dawai. Namun lama-kelamaan, rebab berubah dengan menggunakan bahan dasar kayu dan berbentuk seperti busur panah. Layaknya sebuah biola, cara memainkan rebab adalah dengan menggeseknya. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Nama saya Alian, saya pengurus Wihara Samudra Bakti Ranai Natuna. Saya Hyang. Nama saya Kolin, warga Penagi, pengurus Klenteng. Dalam menyambut tahun baru Imlek ini saya mengucapkan Kyongsi Pacai. Saya mengucapkan Kyongsi Fachai, Sinian Kuai Wan Se Ru Yi. Semoga di tahun baru Imlek ini, tahun kuda api, kita semua menjadi masyarakat yang lebih baik. Kita hidup dengan damai, kita hidup dengan bahagia. Saya Imlek tahun ini lebih meriah dan lebih damai untuk semua umat beragama, terutama warga kita, tetangga kan, supaya tetap rukun dan saling menghormati. Imlek bagi saya adalah simbol optimisme. Dan semua harapan-harapan kami agar semuanya menjadi tenang,
dan menuju bahagia. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, kembali di acara Obrolan Budaya, tema kita Imlek, Makna dan juga Harapan. Kita ke Pak Budiono. Pak Budiono, sejak kapan persiapan kegiatan Imlek ini Pak dimulai? Persiapan Imlek ini kita mulai sejak 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu kita udah persiapan. Dari mulai kita ambil bambu untuk bikin hiasan-hiasan ini, pasang lampion, dan bersih-bersih kelenteng. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Itu pembentukan panitianya tuh bagaimana Pak? Seperti biasa karena sudah setiap tahun kita laksanakan. Jadi kalau pembentukan panitia itu langsung penunjukan dari ketua makin aja ke saya sebagai pelaksana. Ya udah saya merangkum semuanya. Jadi mengkoordinir semua teman-teman di lapangan itu. Iya, Bapak semua yang mengkoordinir. Iya. Iya. Ini melibatkan masyarakat di Penagi selain agama Konghucu nggak Pak? Ya, kita melibatkan teman-teman kemarin waktu saat gotong royong ambil bambu dan pemasangan tiang-tiang bambu, kita melibatkan juga teman-teman kita dari KPKPP, Kopi Pantai Piwang itu, terus dari warga kita di Penagi, dari warga Muslim juga ada bantu. Ya, kita gotong royong beramai-ramai. Itu berapa hari memerlukan ini Pak pengambilan bambu dan persiapan-persiapan? 1 hari aja kita ambil bambu udah selesai. Habis itu kalau untuk pemasangan lampion dan segalanya sekitar 10 hari lah. 10 hari? Iya. Iya. Terus Pak ada tantangan nggak sih Pak? Ada nggak hambatan untuk persiapan Imlek tahun 2026 nih Pak? Kalau untuk hambatan saya rasa boleh dikatakan tidak ada ya, karena kan hampir setiap tahun kita melaksanakan ini, jadi udah ngerti seperti apa, ya udah terbiasa kan. Hari ini kita ambil bambu, terus langkah-langkah kerjanya kan udah tahu semuanya, kita tinggal arahkan lagi kan. Iya, iya. Terus setiap tahunnya misalnya masalah anggaran lah Pak ya, kalau ini ke persiapan memerlukan anggaran juga, ini memang dari orang luar atau memang disumbang masing-masing warga gitu Pak? Kalau untuk anggaran ya itu satu tantangan juga untuk kami ya anggaran ya. Kita tahu sekarang keadaan perekonomian juga sedang tak baik-baik saja. Untuk anggaran kita swakelola ya, ada teman-teman nyumbang, banyak juga teman-teman yang nyumbang untuk anggaran untuk lampion ini. Gitu. Berarti bergotong royong, semua bergotong royong Pak ya? Gotong royong ya, konsepnya gotong royong semua Bu. Kita ke Pak Budi Setiawan. Pak Budi, bagaimana ajaran Konghucu memaknai pergantian tahun dalam konteks spiritual dan juga moral Pak? Kalau secara moral kita di tahun ini dijadikan tadi tahun untuk memperbaiki diri yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi tindakan kita di tahun yang lalu yang masih belum, istilahnya masih belum sesuai dengan ajaran agama, di tahun ini bisa lebih baik. Nah kalau spiritual itu berarti bukan hanya kita secara seremoni ya, seremoni itu maksudnya ikut sembahyang, ikut berpuasa saja, tetapi apa ya, dari tulus dari dalam hati, kan yang paling utama kan itu kejujuran ya, kejujuran dari hati. Jadi kita ikut bersembahyang itu emang tulus ingin sembahyang, ingin ingin memperbaiki diri dengan cara melaksanakan apa yang tadi dalam hati kita tadi yang saya bilang watak sejati itu. Jadi bukan karena disuruh, bukan karena takut nanti dikatakan oh kau nggak puasa atau apa, kan ada seperti itu kan. Jadi emang harus dalam hati seperti itu. Memang niat kita dalam hati. Iya, harus seperti itu. Jadi bukan ikut-ikutan ya kesannya. Iya benar. Kata anak sekarang tuh jangan FOMO. Ya betul. Kalau saya manggilnya apa Ibu ya? Nulat Bu ya. Mungkin Ibu tahu nggak nulat Bu? Nggak tahu. Nulat itu ngikut-ngikut Bu. Iya, kalau anak sekarang kan anak-anak Gen Z kan bilang FOMO. Iya bahasa kerennya itu. Iya, Pak Budi, bagaimana umat Konghucu dapat mempersiapkan diri secara batin agar tahun 2026 ini dijalani dengan bijaksana, Pak? Secara batin ya? Iya. Kalau secara batin mungkin tadi ya kita belajar dari hal-hal yang kecil-kecil dulu tadi. Mungkin yang tadi bisa nahan emosi mungkin ya. Terus kalau yang tadi yang udah baik dipertahankan maksudnya.
Terus tadi apalagi ya? Jadi sembayangnya jangan terkesan cuman kayak seremonial aja gitu. Jadi lebih benar-benar dari dalam hati, kan masih ada yang cuman masih FOMO tadi kan. Maksudnya itulah itu di tahun ini. Ikut-ikutan Ya, gitu. itu yang Tidak paling tahu utama. maknanya Ya, betul. gitu. Karena kan maknanya kan nggak cuman sekedar sembayang aja. Kalau sembayang di tahun menjelang Imlek yang namanya orang Tionghoa Bu, itu pasti melaksanakan sembayang. Contoh misalkan nih tanda kutip ya, yang misalkan agamanya Kristen, dia di tempat ibadahnya dia ada sembayang, namanya misa Imlek malah justru ada. Iya, iya. Nah berarti kan kita maknanya apa Bu? Yang membedakan Konghucu itu karena kita tahu sejarahnya. Kalau sembayang di Imlek itu kan dari mulai zaman Raja Purba ya, dari Raja Pushi itu kan Imlek itu sebenarnya nggak langsung tiba-tiba Imlek. Jadi raja itu ada seorang ahli yang merancang namanya tanggal penanggalan tahun baru itu kapan jatuhnya. Setelah didapatkan, dirundingkan sama seluruh pejabatnya di kerajaan. Setelah sudah oke, barulah raja mengeluarkan dekret. Nah dengan dekret itu baru bisa dilaksanakan nama ibadah. Jadi nggak bisa dilihat kalau Imlek itu hanya sekedar penanggalan aja. Oh ini penanggalan orang Tionghoa. Karena di makna situ ada makna religius juga. Karena setelah ditentukan hari dan tanggalnya, kita baru diadakan namanya ritual ke Tiannya. Nah setelah Tian itu barulah budaya atau festival-festival itu yang mengikuti. Kayak ada barongsai kalau sekarang dipopulerkannya. Ada juga liong atau naga atau festival lentera dan segala macam itu kan sebenarnya karena ada ritual itulah. Bukan tiba-tiba ada barongsai, ada liong, ada lampion nyala Bu. Itu kalau kita mau ngomong secara semua aspek dapat, teologis dapat, secara ritual dapat, secara budaya dapat. Jadi nggak cuma ngelihat dari satu aspek budaya saja. Iya. Kita ke Pak Budiono sebagai ketua panitia lah, boleh dibilang ketua panitia. Pak Budiono, biasakan Imlek itu identik, kalau masyarakat sini tahu nih, setiap malam Imlek itu ada pertunjukan, ya, pertunjukan barongsai. Biasanya barongsai itu Pak, memang yang melakukannya memang orang agama Konghucu atau memang ada juga masyarakat yang di luar agama Konghucu Pak? Oh ya, justru itu di sini uniknya di situ ya, kebersamaan tadi ya. Di sini pemainnya lebih banyak ke teman-teman kita yang dari Muslim. Oh. Ini kan pemuda-pemuda penagi yang ikut latihan untuk bermain barongsai ini. Iya, biasanya untuk pertunjukan barongsai itu memerlukan berapa hari latihannya Pak? Kalau latihan mereka mungkin sepanjang tahun mereka latihan. Cuman kalau untuk menjelang Imlek ini mungkin mereka lebih instan ya latihannya. Mungkin 1 minggu bisa 2-3 kali sampai 4 kali gitu. Itu latihannya di mana Pak? Di depan kelenteng kita nih. Gurunya dari mana Pak? Gurunya dari Kalimantan, tapi udah menetap di Natuna ini. Iya. Kalau boleh tahu nih, ke Pak Budi Setiawan, kan barongsai itu kan dia jalan-jalan gitu. Itu ada maknanya nggak sih Pak? Mungkin Pak Budiono, Pak Budi yang menjelaskan. Ya. Misalnya kayak gini, dia lari lompat-lompat itu ada maknanya nggak? Ada ininya nggak gitu? Oh, filosofinya ada nggak? Harus melompat-lompat naganya? Enggak, harus apa itu gitu? kalau saya melihatnya kalau barongsai itu kan apa ya budaya. Jadi ada yang ada makna filosofinya, ada yang tidak. Kalau untuk gerakan itu lebih kreativitas pemainnya ya, lebih ke sana. Gitu. Jadi tidak ada makna filosofinya yang saya Tapi pengetahuan kalau saya. barongsai itu ada ceritanya nggak? Ada. Terciptanya barongsai. Kalau barongsai ada sebenarnya ada ceritanya. Coba cerita dulu Pak Budi. Mungkin kayak orang cerita garis besar, cerita garis besar besarnya. aja, nggak usah cerita. Takut 3 hari 3 malam kita nggak selesai. Kalau ceritanya gini, ada suatu hewan yang sangat unik ya. Jadi ceritanya hewan ini di zaman dinasti ya, saya lupa dinastinya. Itu kalau dengar suaranya itu rakyat takut. Jadi kerajaan tuh karena rasa terganggu, merasa terancam, si kaisarnya ini mengutus orang-orang yang bisa menangkap hewan tersebut. Karena kan ingin dilihat kan kayak apa sih hewannya karena suaranya menyeramkan. Singkat cerita hewannya ketahuan dan bisa ditangkap. Oh gitu. Nah ditangkap. Tapi yang nangkap bukan dari kerajaan, dari orang pihak luar. Orang pihak luar ini yang berhasil nangkap. Nah singkat cerita karena yang nangkap itu iseng ya, ada iseng maksudnya hewannya itu sudah dikandangin kan karena hewan aneh. Singkat cerita hewan itu mungkin salah perlakuan atau gimana atau makannya, tiba-tiba hewan itu mati. Sedangkan si kaisar ini kan mau mamerin nih ke rakyatnya hewan yang tadi dibilang aneh itu nggak tahu kayak apa. Nah
si ya orang yang merasa tadi bersalah membunuh itu kebingungan juga kalau dia ketahuan hewan ini mati, resikonya dia mati kan. Iya. Nah dipikirin cerita, akhirnya dia kepikiran suatu ide, dia membentuk bagaimana ceritanya bentuk hewan ini tuh mirip kayak hewan sesungguhnya itu. Nah cerita-cerita diambil kayak semacam, kalau kita kan sekarang itu yang kayak boneka itu, jadi ada kepala, jadi perpaduan antara beberapa orang jadi menjadi satu hewan itu. Nah diakalin seperti itu, akhirnya singkat cerita di hari pas penunjukan itu, ditunjukkanlah. Nah, dia berperan seperti si monster yang tadi. Iya. Makanya ada istilah kan tadi yang Ibu tanya, ada gerakan melompat makan gitu. barong. Nah, itu kan itu ceritanya ya. Kalau ditanyakan ceritanya kenapa barongsai itu seperti itu. Iya, cerita adanya barongsai setiap Imlek Ya, itu ya. itu kalau saya bilang ceritanya ada yang materi. Karena kan banyak versi itu yang versi yang sepengetahuan saya. Karena kan banyak cerita dari orang lain punya versi yang berbeda. Tapi ini dongeng atau memang cerita beneran nggak Pak Sba? Kalau gini ya, kalau di Tiongkok itu kan kayak dengan cerita ya. Kalau saya lebih mengatakan ini lebih ke cerita rakyat ya, karena fakta, gitu ya? Iya kayak dongeng. Jadi fakta sejarahnya tidak ada. Tidak ada tertulis. Tidak tertulis kalau untuk barongsai. Iya, tapi untuk hiburan nggak apa-apa lah Pak ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan yang berikut ini. Sindu namanya ada di Natuna, senubing kota awal mulanya, terukir pula jadi cerita, dikias jadi suatu legenda, berkisah cerita bujang dan dara, berpadu kasih seakan esa. Restu dinanti tak kunjung tiba, terlerai kasih hampa di dada. Pilu di hati merasuk jiwa, sembilu menyayat membelah dua, tak kuasa diri berbuat murka, tertulis sudah wasiat bujang dara. Ini legenda hai batu sindu, tertoreh di hati anak Melayu, kisahnya terus jadi tauladan, buruk baiknya jadi acuan. Tanjung sama tak jauh bersulang, lautnya dalam bersurah pantai, kata orang tua jangan ditentang, balak dijauh petuah dipegang, pulau Sahi memanjang kaku, pantai Tanjung bak bertatap muka, berkasih baik berperilaku, serahkan diri pada yang kuasa. Pilu di hati merasuk jiwa, sembilu menyayat membelah dua, tak kuasa diri berbuat murka, tertulis sudah wasiat bujang dara. Ini legenda hai batu si
Kisah cerita bujang dan dara, berpadu kasih seakan esa. Restu dinanti tak kunjung tiba, terlerai kasih hampa di dada. Kisahnya terus jadi tauladan, buruk baiknya jadi acuan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Suara alunan musik yang khas dengan gemulai gerak-gerik para penari berusia paruh baya mengenakan topeng bercirikan putri yang mempesona bersama sosok sang raja bergaya penuh wibawa. Ada yang berbeda, sekelompok penari penghuni hutan mengenakan topeng dan busana monyet dan sejenisnya, ikut menari seiring alunan nada. Itulah kesenian topeng dari ujung utara Indonesia, Natuna. Jika Candi Prambanan berasal dari kisah legenda Roro Jonggrang atau patung Malin Kundang di Pantai Manis adalah kisah sang terkutuknya anak yang durhaka. Kesenian topeng diangkat dari cerita rakyat seorang putri raja yang sakit di zaman dahulu kala dan menjalani ritual di hutan belantara. Putri tak bisa keluar jam rumah, maka anaknya bosan juga minta izin kepada ayahnya untuk pergi ke pantai. Sampai di pantai, anak terlena, anak pingsan, bawa di rumah, pengawal bawa di rumah, maknya mulai dari raja itu, maka mencari obat panggil Nujum. Waktu dulu kan Nujum kata Nujum, anak tuanku ini tidak sakit, cuma dia adalah kesudupan. Maka anak tuanku ini kalau obatnya adalah kesenian, maka dipanggil keseniannya, kesenian mendung, alu, mendung, segala tak sembuh. Maka raja tu sudah bingung apa. Kata orang tua, katanya di hutan tak ada sebab bulan 5 purnama saya mendengar ada bunyian gendang. Kalau begitu perintah kepada kamu pergi ke dalam hutan untuk mencari siapa. Berarti sampai 15 bulan pertama, berarti pergilah di hutan. Sampai di hutan temulah orang hutan tadi. Hutan tadi bunyi, mata tanya ya, apa maksudnya? Kami dipanggil oleh raja untuk bawa ke sana. Kata orang pemain tadi, kami tidak sanggup ke sana. Kami sudah malu, kalau bahasa kampung Sumpan, malu. Seandainya kami pakai topeng bagaimana? Maka pengawal itu pulang kepada raja, tuanku. Orang itu mau pergi tapi orang itu tidak sanggup pakai terbuka, pakai topeng. Kata raja, asalkan ia sanggup pergi sini tak apalah, pakailah topeng. Itulah 3 tarian itu, mulai tari piring, sudah tari tangan, tari kain, itulah berarti anak raja itu sembuh. Berarti dalam hutan tenda kesenian topeng tadi. Budaya dan kesenian di Indonesia memang kerap akan unsur mistik yang masih dipercaya. Pantang larang bagi penari kesenian topeng tetap menjadi petuah. Jangan bersuara saat berlenggok di panggung acara, dan penonton dilarang bersorak ria walau terkesima dengan atraksi yang ada. Karena topeng ini silahnya orang karena hutan. Kalau dulu memang silahnya tak boleh kita kalau main dulu tak boleh sebut nama itu. Kita siap bujang tu, langsung
Kalau aturan dulu kalau ditikam itu tidak ada aturan tuh kena. Mungkin kita nonton dia karena dia hutan tadi kalau tapi tak bisa ngomong lah istilahnya. Kesini gerak gerik ya dia. Darmawan, sosok seniman topeng Natuna berusia 70 tahun, tak ingin tari topeng punah. Bersama teman karib seniman seusianya, senantiasa mengajak kaula muda dapat kenali dan sukai seni daerah, meski terkadang harus kalah dengan gadget dan gawai yang lebih diminati remaja. Hanya sekarang kita kan tak bisa lagi untuk membawa anak muda, agak payah lah. Cuma kami ini terpaksa lah kami istilahnya keluarga kami bermain-main. Kendala pasti ada, dan adakah perhatian pihak pemerintah lakukan langkah agar tari topeng tak hilang di gerus zaman? Memang topeng di masa yang lalu itu cukup diminati oleh masyarakat, cukup lestari di tengah masyarakat. Hari ini boleh kan ya terjadi penurunan, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Nah dalam hal ini ada beberapa pesan. Yang pertama bahwa melestarikan kebudayaan itu bukan hanya tugas daripada pemerintah saja, tapi semua lapisan. Ya khususnya dari sekolah, lembaga pendidikan, kemudian juga masyarakat, lembaga-lembaga publik yang seperti radio juga. Dan dalam hal ini ya memang dari masyarakat contohnya ya memang harus berupaya untuk terus mencintai kesenian tradisi sendiri. Kalau tidak kita siapa lagi gitu kan. Di daerah yang dijuluki Laut Sakti Rantau Bertuah, akankah kesenian topeng ini tetap ada, tak tergerus oleh derasnya modernisasi yang menghantam dari masa ke masa? Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, kita kembali di acara obrolan budaya dengan tema Imlek, makna dan juga harapan. Kita berbincang dengan Bapak Budi Setiawan dan juga Bapak Budiono. Kita ke Pak Budi Setiawan. Pak, tahun ini 2577 Kongceli. Ini tahun apa, Pak? Untuk tahun ini kita tahunnya kuda api. Kuda api. Maknanya apa, Pak? Mungkin ada kalau kuda api itu apa keberuntungannya, Pak? Kan kalau kita simbol kuda kan orang yang pekerja keras. Api kan salah satu unsur daripada 5 unsur atau using ya. Jadi api itu kan kalau kita artikan bisa kalau manusia itu menyala itu berarti kan semangat ke arah yang lebih baik lagi. Jadi orang itu harus punya spirit atau semangat untuk perbaikan di tahun ini. Seperti itu salah satunya. Kenapa masuknya kan sekarang sionya kuda api tadi. Iya, kuda api. Kemudian Pak, di tahun 2577 Kongceli ini apa harapan Bapak? Oh, untuk harapan? Iya. Kalau harapan mungkin apa ya, di sini ada beberapa poin ya. Kalau dalam hal pribadi, kita tuh punya harapan supaya menjadi pribadi yang dapat terus memperbaharui diri menjadi seorang yang bijaksana atau seorang cince. Kalau dalam hal berbangsa, berarti kita harus taat beragama dan cinta tanah air. Kalau di dalam kesejahteraan atau sosial itu kita ingin di bidang ekonomi orang tidak ada sulit di tahun ini tidak sulit bekerja dan yang usaha diberi kelancaran. Dan kalau untuk kesehatan negara tidak jauh dari mara bahaya dan penyakit. Nah, kalau untuk umat beragama, untuk beragama khususnya tadi ya umat itu bisa memperbaiki diri sehingga menjadi seorang air itu berlaku bijaksana seperti seorang cince. Itu kalau untuk secara umat ya. Iya. Kalau untuk karir Pak? Karir mungkin tadi ya yang saya bilang supaya meningkat ya menjadi lebih baik lagi. Kalau kemarin mungkin kalau kata tingkatan mungkin kemarin baru supervisor kan bisa di atas supervisor manager seperti itu kalau karir. Kalau bisa yang punya perusahaannya. Nah itu ya, jadi Pak? owner ya CEO Ownernya, ya. CEO. Ke Pak Budiono, Pak Budi apa harapan Anda di Imlek tahun 2026 ini Pak? Ya, harapan kita untuk Imlek tahun 2577 Kongceli ini agar kita khususnya untuk masyarakat Natuna, kalau kita lihat kan sekarang keadaan perekonomian Natuna agak kurang baik ya. Mudah-mudahan nanti di tahun 2577 Kongceli mungkin lebih baik lagi dan supaya
kedepannya Natuna mungkin bisa menjadi seperti impiannya Pak Daeng Rusnadi kita dulu, menjadi Natuna Mas. Itu aja harapan kita. Mudah-mudahan menjadi kuda emas, Pak. Kuda emas nanti belum tahunnya, sekarang Belum masih tahunnya, tahun kuda kuda api. api. Ya. Iya. Harapan untuk masyarakat khususnya di Penagi, Pak, apa? Ya, harapan kita Agama untuk masyarakat Konghucu gitu? untuk agama Konghucu agar mungkin lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan tetap terus kita menjaga toleransi antara umat beragama untuk di Penagi ini, khususnya di Penagi dan di Natuna dan untuk seluruh Indonesia. Iya, Pak Budi Setiawan, Pak, bagaimana Imlek ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Karena kita tahu kan di Penagi ini, Pak, antara masjid dan kelenteng berdampingan. Bagaimana menjaga keharmonisannya? Silakan, Pak. Kalau untuk harmonisasi ya, kita Iya. memegang prinsip di dalam kitab suci pernah dibahas di 4 penjuru lautan semua umat bersaudara. Itu yang jadi pedoman dasar kita sebagai umat Konghucu, menjadi dasar toleransi. Makanya tadi kan kalau Pak Budiono sempat katakan kami saling saling substitusi ya, ketika kami mengadakan Imlek, yang Muslim ikut terlibat di acara Imlek kami. Begitupun yang Muslim ketika ingin merayakan Lebaran atau acara-acara besar, kita juga terlibat. Itu salah satunya. Jadi kan ada kedekatan emosional juga, selain berdekatan tempat ibadahnya, tapi ada lagi hal di balik itu tadi, kedekatan emosional juga. Jadi itu kan yang menjadi latar belakangnya, kan kalau dekat aja semua tempat ibadah juga ada juga yang berdekatan. Tetapi secara emosional belum tentu kan. Belum tentu. Kalau ini kan kita sudah terbukti ya Pak Budiono ya. Iya. Aman, damai, dan sejahtera. Iya. Iya. Kita ke Pak Budiono, mungkin ada pesan-pesan, Pak, yang ingin disampaikan melalui kegiatan Imlek tahun ini. Untuk pesan-pesan mungkin kita lebih meningkatkan lagi ya, toleransi kalau di Penagi ini, itu aja sih. Iya. Ke Pak Budi Setiawan, mungkin ada pesan untuk masyarakat agar merayakan Imlek ini dengan penuh makna dan tidak sekedar seremoni saja. Oke. Baik, untuk Imlek ini ya, kita sebagai umat beragama, terutama orang Tionghoa ya, jadi jadikan Imlek ini enggak sekedar euforia atau perayaan semata seremonial. Jadi yang tadi saya bilang tadi, jadikanlah tahun ini jadi tahun introspeksi diri, jadi pembaruan diri. Jadi yang dibilang bukan cuman baru pakaiannya, rumahnya atau apapun yang baru, tetapi hatinya. Jadi ke arah yang lebih baik di tahun ini, jadikan introspeksi diri. Tadi kan saya bilang menjadi orang yang bijaksana, ujungnya itu seorang cince. Jadi memperbaiki diri atau shoshen itu dengan cara kita menuju yang namanya seorang cince. Paripurna, berarti sikap perilaku dari ucapan tindakan kita tuh harus sejalan. Salah satunya itu, nggak cuma ngomong atau omdo gitu. Jangan ikut-ikutan saja ya Pak ya. Iya. Ya pendengar, Imlek ini bukan sekedar perayaan tahunan tetapi juga pengingat kita ya Pak. Untuk terus melangkah dengan hati yang lebih tenang dan juga pikiran yang terbuka. Apapun yang telah terjadi di masa lalu, tahun baru ini memberi kesempatan untuk kita belajar, tumbuh dan menjadi kembali dengan cara yang lebih baik lagi. Sampai di sini dulu pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, acara obrolan kita untuk kali ini dengan tema Imlek, Makna dan juga Harapan. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kami yang sudah hadir dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Mewakili kerabat kerja bertugas, Helmi Subayang mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.